Kebanyakan seniman dan desainer pasti punya impian yang sama, yaitu bisa menjual karya mereka secara online. Tapi ya seringnya ada satu hal yang jadi penghalang besar, biaya. Nah, gimana kalau saya bilang, Anda bisa mulai jualan sekarang juga tanpa keluar modal sepeser pun? Yuk kita bedah caranya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di platform lain, katakanlah seperti Etsy, Anda mungkin harus keluar uang sekitar $18. Itu ratusan ribu rupiah loh, cuma buat mulai. Itu bahkan sebelum ada yang beli karya Anda. Tapi kalau di Redbubble, biayanya nol besar. Beneran gratis buat mulai. Nggak ada biaya daftar, nggak ada biaya pasang produk. Pasti Anda langsung mikir kan, kok bisa sih ada platform yang nawarin ini semua secara gratis? Apa rahasianya? Tenang, jawabannya bukan sulap, tapi sebuah model bisnis yang menurut saya jenius banget. Dan inilah jawabannya. Print on Demand atau yang sering disingkat POD. Konsep inilah yang benar-benar jadi game changer buat para kreator di seluruh dunia. Gini cara kerjanya. Dengan model ini, Anda nggak perlu numpuk stok barang di rumah. Nggak ada lagi ceritanya kamar penuh tumpukan kaos atau stiker. Sebuah produk, entah itu kaos, mug, atau stiker, baru akan dicetak saat ada orang yang memesannya. Artinya apa? Artinya, Anda sebagai seniman, resiko finansialnya nol. Redbubble yang akan urus semuanya dari produksi sampai pengiriman. Prosesnya benar-benar dibikin simpel. Tugas Anda itu cuma fokus di bagian yang paling asyik. Bikin desain keren, terus unggah. Nah, begitu ada yang beli, Redbubble langsung ngambil alih. Mereka yang cetak produknya, mereka yang bungkus, mereka yang kirim ke pembeli, dan mereka juga yang bayar Anda. Anda tinggal fokus berkarya. Enak kan? Oke, kedengarannya menarik ya. Sekarang, yuk kita langsung masuk ke bagian praktisnya. Seberapa gampang sih bikin produk pertama Anda? Ternyata, cuma butuh 4 langkah sederhana. Langkah pertama ini urusan teknis, tapi tenang, gampang banget. Anda tinggal bikin akun seniman gratis, terus unggah karya Anda. Yang penting diingat, pastiin filmnya punya resolusi yang bagus ya, minimal 1000 piksel. Kenapa? Supaya pas dicetak nanti, hasilnya tajam dan nggak pecah. Nah, setelah disentrum unggah, langkah kedua ini jadi kunci supaya karya Anda gampang ditemuin calon pembeli. Ada 3 hal penting. Pertama, judul yang jelas. Kedua, tag atau kata kunci. Ini super penting, jangan asal tebak. Anda bisa pakai tools gratis kayak Rapid Text buat cari ide kata kunci yang paling relevan. Terakhir, deskripsi. Kalau Anda lagi buntu, manfaatin aja AI kayak Gemini atau ChatGPT untuk bantu bikin cerita yang menarik tentang desain Anda. Disinilah bagian paling serunya. Begitu desain Anda masuk, desain itu akan langsung muncul di puluhan mock-up produk. Ada kaos, topi, stiker, casing handphone, bantal, macam-macam deh. Tugas Anda tinggal klik, aktifin produk mana aja yang Anda suka. Satu desain bisa jadi puluhan barang jualan. Dan langkah terakhir, yang pastinya paling ditunggu-tunggu, gimana caranya Anda dibayar. Prosesnya gampang banget, Anda cuma perlu masuk ke pengaturan akun, lalu sandungin akun PayPal Anda. Udah gitu aja, beres. Anda siap menerima penghasilan dari karya Anda. Jadi, setelah 4 langkah tadi selesai, hasilnya gimana? Yuk kita lihat gimana satu file gambar bisa secara ajaib berubah jadi sebuah toko online yang siap beroperasi. Lihat deh angka ini, 72. Yap, 72 produk berbeda langsung jadi dan siap jual di toko Anda, hanya dari satu file desain. Coba bayangkan betapa efisiennya ini. Anda nggak perlu pusing ngedit satu-satu, platformnya yang kerja buat Anda. Tentu, pertanyaan berikutnya pasti soal uang. Siapa yang menentukan harga? Jadi begini, Redbubble yang menetapkan harga dasar untuk setiap produk. Harga itu sudah termasuk biaya produksi dan keuntungan mereka. Nah, Anda sebagai seniman akan dapat bagian keuntungan atau royalti dari setiap penjualan. Semuanya transparan dan dihitung secara otomatis. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng betapa mudahnya mengubah sebuah file digital menjadi produk fisik yang bisa dijual ke seluruh dunia. Dan yang terpenting, tanpa biaya awal sama sekali. Ini membawa kita kembali ke inti dari semuanya. Coba pikirin deh, mungkin selama ini desain-desain keren Anda cuma tersimpan aja di dalam sebuah folder di komputer. Setelah melihat ini semua, pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya saya jualan karya, tapi lebih ke karya saya ini bakal jadi apa ya nanti? Sebuah stiker keren, kaos yang dipakai orang di jalan, atau mungkin sebuah poster? Potensinya benar-benar nggak terbatas.